Karet. Mana yang ini? Oke, sebentar ini. Saya masuk dulu materinya tentang stamen terlebih dahulu. Minggu lalu kita pelajari sudah ke perbagian ya. Mulai dari calyx, corolla, kemudian perigonium, kemudian masuk ke kelamin bunga. Nah, kelamin bunganya kemarin dijelaskan berdasarkan ada tidaknya kelamin bunga dibagi ya. Ada monoekus dan seterusnya. Nah, sekarang kita benar-benar masuk ke kelamin bunga. Yang pertama adalah alat kelamin jantan terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, kita kenalan dulu ya. Jadi yang namanya stamen ini adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Harus ada ini ya. Organ reproduksi ya, ada jantannya harus pada bunga ya. Kalau misalnya organ reproduksi jantan saja salah ya, harus ada pada bunga. Jadi yang dinamakan stamen itu apa? Jadi organ reproduksi jantan pada bunga. Nah, pada umumnya antara stamen dan pistil itu terpisah ya. Ini stamen, ini pistil, bisa kita bedakan tempatnya. Tapi ada juga yang menjadi satu dengan pistil, antara stamen dan pistilnya menjadi satu. Nah, kondisi yang seperti ini dinamakan ginostemium. Gino berarti betina, stemium berarti alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan yang berada di dalam organ betinanya, ya. Nah, contohnya pada apa? Contohnya pada orsidase. Nah, ini orsidase ya, anggrek-anggekan ya. Nah, coba saya sekarang tanya ya, masih pagi. Ini 1, 2, 3. Pertanyaannya, stamennya di mana? Di 1, 2, atau 3? Silahkan di chat. Hadir. Oke. 1 atau 2 atau 3? Oke, Sulpadi 3. Rupiah 3. Yang lain. Ayo. Yang pertama jawab benar, saya kasih 5 poin. Ya, nggak tahu ini Sulpadi benar nggak ya? 2. Hana 2. Oke, Dian 2. Duluan ini. Oke. 1, 2, atau 3? Gak ada yang jawab 1 ini ya. 2 dan 3. Sudah semuanya? 5 poin akan diberikan kepada 5 poin untuk tambahan PR-nya tidak ada. Ya. Jawaban yang benar adalah 1. Ya, di sini. jadi si stamennya ada di mana? Lihat ini ya. Ini cupingnya ya. Kemudian kalau misalnya kita klik gitu ya, klik di atasnya ini dibuka, ini ada polennya. Biasanya polennya ada 4. Ada 4. Ya, biasanya polennya ada 4. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, pistilnya di mana? Ayo cepat-cepatan. 1, 2, atau 3? Pistilnya di mana? 2 dan 3. Jawaban yang saya yang pasti-pasti saja. 3, 2. Ayo, cukup? Ada lagi? Sebelum saya tutup, biar ini dulu ya, semangat. Ayo, yang lain coba. 5, 4, 3, 2, 1. Coba Tania, kenapa 1? Saya mengiranya itu gabung gitu Bu sama stamen. Tuh, Tania tambah 5 ya. Tadi sudah dijelaskan. Karena Tania yang jawab pertama ya. Tadi sudah dijelaskan kalau misalnya pada anggrek ini dia termasuk yang menjadi satu atau satu badan atau yang disebut gynostemium. Jadi antara stamen dan pistilnya itu menjadi satu badan. Stamennya di sini, pistilnya juga di sini. Berarti jawabannya adalah di 1 ini. Bagaimana cara menyawinkannya? Kalau misalnya kalian pernah
dengar di budidaya anggrek gitu ya, persilangan gitu ya, persilangan anggrek, misalnya anggreknya ini warna putih, kemudian ada mau dikawinkan dengan anggrek warna pink gitu ya. Harapannya apa? Harapannya nanti ada gabungan dari kedua sifat itu, misalnya warnanya putih atau warnanya pink nanti anakannya, atau bisa kedua gabungan, misalnya warnanya putih blur pink misalnya, atau warna putih pinggirannya pink, atau misalnya warna pink ada putih-putihnya dan lain sebagainya, hasil dari perkawinan itu. Nah, lihat ini kalau misalnya kita buka ya nanti mungkin kita praktek ya, biasanya kalau di kultur jaringan ini praktek ya, praktek menyelangkan. Cupingnya diambil kemudian dimasukkan ke dalam kepala putik ya kan. Penyerbukan itu perkawinan itu kan terjadi diawali dengan penyerbukan. Caranya adalah menempelkan si polen ke kepala putik. Kepala putiknya di mana? Ya, kepala putiknya di sini ada yang seperti lubang ya di bawah sini. Perhatikan yang punya anggrek ya. Jadi si polennya ini ditempelkan di lubang sini pakai tusuk gigi biasanya sama air ya biar nempel. Kemudian ditempelkan di sini. Nah, itu. Ya biasanya ada yang serangga atau apa gitu ya. Kalau misalnya tidak terjadi buah berarti tidak ada perkawinan karena memang si polennya tertutup, kemudian kadang-kadang dia tidak mudah memasukkan ke dalam sini ya. Bisa dalam satu bunga atau berbeda bunga ya. Yang jelas satu jenis ya. Bisa seperti itu. Beda jenis bisa nggak dalam satu genus? Mungkin bisa tapi tidak mudah ya. Nah, ini beda jenis masih bisa ya, satu genus. Yang tidak mudah itu satu famili, Phalaenopsis dengan Dendrobium misalnya. Tidak mudah ya, bisa tapi tidak mudah. Baik, nah ini adalah yang stamen dan pistilnya menjadi satu badan. Ya. Nah perlu diketahui bagian-bagian dari anggrek itu ya, orchid ya. Jadi ini adalah sepal dorsalnya. Sepal itu daun kaliks ya. Sepal itu adalah 3 ya, sepalnya 3 ya, atau sepal dorsal berarti bukan perigonium ya, dia bisa dibedakan. Ini petalnya dan ini labellumnya. Labellum itu bagian dari petal ya, lidah ya, ada labellumnya ya. Nah, ini berarti dia termasuk yang zygomorphus ya. Sepalnya 3, petalnya 3 ya, kemudian tapi petalnya yang satu labellum. Nanti mungkin bisa digambarkan seperti labellum kalau misalnya kalian menggambar diagram bunga ya. Dan ini adalah kolum, di mana kolum itu adalah badan dari stamen dan pistilnya tadi. Oke. Kita kembali lagi ke stamen sekarang. Nah, kalau misalnya kalian lihat gambar ini ya, di mana sih letak stamen? Ya, stamen itu kalau misalnya kita buat lingkaran-lingkaran ya, lingkaran terluar ini kaliks, ya kan? Selalu kaliks ya, tidak tertukar. Kaliksnya ada di dalam korola, tidak ya. Yang terluar mesti kaliks. Ini pasti berhubungan nanti dengan pembuatan diagram bunga ya. Kemudian ini adalah korolanya. Nah, stamen di lingkaran ketiga ya. Stamen, kemudian di paling tengah itu pistil. Nah, kelihatan ini reseptakulum, ini pistilnya yang superus. Nah, ini pistil yang superus. Baik. Nah, ini kaliks, stamen adalah di lingkaran yang ketiga, kecuali misalnya kaliks dan korolanya tidak bisa dibedakan atau dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita lihat ke stamen sekarang. Bagian dari stamen, inilah stamen itu ya. Ciri-ciri beda lah, kita bisa membedakan ini stamen atau pistil. Nah, stamen ini kita bagi ya, pertama di pertemuan pertama ya kita membedakan kita belajar tentang bagian bunga tapi masih umum ya kan, stamen gitu lah. Nah sekarang kita bagi, stamen itu ternyata terdiri dari anter itu kemudian ada connectivum. Jadi di dalam anter ini ya nanti mungkin kita lihat ya, di dalam anter ini nanti ada namanya ruang sari yang dinamakan dengan TK. Ya. Ada ruang sari yang dinamakan dengan TK. Salah. Ada ruang sari, ini satu ruang sari ya, ini dua ruang sari ya. Ini yang dinamakan dengan TK ya.
Kemudian di dalam ruang sari ini ada yang dinamakan kantung polen atau yang disebut dengan loculomentum. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, loculomentum inilah tempat produksinya polen. Jadi ada TK ya, selain anter TK ya. TK tulisnya loculomentum dan polen. Ya. Ada TK atau ruang sari ya. Ada loculomentum adalah kantung-kantung yang terdapat di dalam TK di mana loculomentum tersebut adalah tempat produksinya polen atau serbuk sari ya. Nah, itu kita kembali lagi ke sini. Jadi tadi ya dari kepala sari atau anter ini terdiri dari TK ya. TK ini dihubungkan oleh yang namanya connectivum. Ya, connectivum. Jadi ini ya, ini TK-nya, ini TK-nya, ini TK-nya. Nah, ini adalah connectivumnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah tangkai sari. Nah, tangkai sari seperti ini atau yang disebut filamentum. Ya. Ada antera, ada anter, ya, ada connectivum, ada filamentum. Kemudian anter dibagi menjadi TK, loculomentum, dan polen. Catat ini nggak ada di tulisan ya, tapi ada nanti di tulisan. Oke, bisa dipahami? Oke. Nanti ada pertanyaan lagi ya. Oke, bagaimana sih letak dari stamen ya pada bunga? Letaknya ada yang di dasar bunga, ya. Ada yang di kaliks, ada yang di korola, ya. Ada juga yang mungkin di ovariumnya ya. Nah, yang di dasar bunga disebut talamiflora. Jadi kalau misalnya kita lihat ya seperti bunga ini ya, ini letaknya itu di reseptakulum. Ya, reseptakulum. Jadi ini si kaliksnya ini letaknya di reseptakulum. Contohnya pada jeruk ya. Ini. Jadi kalau kita lepaskan si daun-daunnya itu letaknya talamiflora ya. Atau misalnya kalau misalnya dilihat dari reseptakulumnya ini termasuk yang androforum. Androforum atau talamiflora. Tergantung kita sudut mana yang kita lihat. Apakah lihat dari stamennya atau lihat dari reseptakulumnya. Ya. Silahkan kalian cek bagaimana kita lepaskan seluruh bagian dari kaliks korolanya, kemudian lihat ya, dia langsung menempel pada reseptakulum. Itu yang talamiflora. Kemudian berikutnya adalah kalisiflora. Ya, kalisiflora berarti kaliks ya, berarti dia duduk di kaliks seperti pada rosa ya, seperti ini kita lihat ya. Rosa itu seperti ini. Ini reseptakulumnya kemudian tenggelam ya. Stamennya itu menempel pada kaliksnya ya. Ketahuannya bagaimana? Ya ketahuannya kalian mawar ya kemarin ya, coba ya. Kalian lepaskanlah si korola-korolanya ini dengan baca suka, tidak suka sampai selesai. Terakhirnya kan tidak suka gitu ya, mewek gitu ya. Nah, itu terakhirnya kalian akan melihat si stamen yang kuning-kuning ini menempel pada kaliksnya. Makanya dia termasuk yang kalisiflora. Kemudian ada juga yang duduk di atas bunga tajuk atau koroliflora. Kemarin sudah praktikum ya. Praktikum bunga majemuk. Oh, minggu ini ya, minggu ini. Insya Allah kalian akan praktikum bunga majemuk. Kalian akan melihat bunga iksora ya. Nah, ini termasuk yang kalisiflora. Lihat. Ini ya, mawar ya. Stamennya nempel di kaliks sini. Lihat kan? Ya. Stamennya nempel di kaliks. Ini dasar bunga ya, ini dasar bunga, ini kaliks, ini kaliksnya. Nah, ini bisa lepas si ininya. Si korolanya. Nah, ini yang termasuk kalisiflora. Kemudian ada yang nempel di tajuk bunga atau di korolanya. Ini contoh pada Nerium oleander. Lihat stamennya di sini. Ya kan?
stamennya jelas-jelas menempel pada Nerium oleander pada korolanya. Ya, mungkin nanti besok akan kalian lihat si stamennya nempel pada bunga Ixora. Ya, pada corolla Ixora. Besok kan praktikumnya ya. Nah, itu ya berdasarkan letaknya, kemudian tadi ada yang thalamiflore, caliciflore, coroliflore. Ya. Berikutnya adalah jumlah dari stamen. Ada yang stamennya banyak sekali, ya, seperti pada Psidium guajava. Ya. Ini pada jambu. Ya. Psidium guajava itu bunganya seperti ini. Ini korolanya, kemudian ada kaliksnya ya. Nah, ini stamennya. Berapa jumlah stamennya? Ada yang bisa hitung? Ya, Lebih dari 20. lebih dari 20. Jawabannya benar ya. Kalau nggak salah ini 112 ya. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Bohong-bohong ya. Jadi artinya ini kita tunjukkan memang banyak sekali ya. Banyak. Percaya ya, banyak ya. Berikutnya adalah benang sarinya 2 kali lipat jumlah daun tajuknya. Kalau benang sarinya 3 berarti kalau misalnya stamennya 3, petalnya 3, petalnya 3 berarti stamennya ada berapa? Daun tajuk itu petal kan? Nah, 6. kalau 5 berarti 10. Oke, ini contohnya pada Caesalpinia, pada Pelargonium, pada Lilium longiflorum. Lilium longiflorum 6 ya, tapi itu Perigonium ya. Oke, pada Caesalpinia pulcherrima ya, kita lihat. Pada Caesalpinia pulcherrima ini ya, tahu bunga merak ya? Ini stamennya ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini adalah pistilnya ya. Ini kepala putiknya. Stamennya ada 10. Nah, kalau 10 ini biasanya terdiri dari 2 lingkaran ya. Jadi kalau misalnya kita menggambar mana? Menggambar itu terdiri dari lingkaran ya. Ini kan ada istilahnya yang 2 kali lipat itu ada yang diplostemon dan obidiplostemon. Kita gambar misalnya ini lingkaran ini lingkaran kaliks, corolla. Nah, untuk yang 2 kali lipat itu stamennya terdiri dari 2 lingkaran. Lingkaran 1, lingkaran 2. Kemudian ada pistilnya. Ya, anggaplah seperti itu ya. Nah, ini adalah kaliksnya, korolanya, stamennya 2 lingkaran, kemudian ini pistilnya. Nah, oke. Nah, biasanya ya ada 2 fenomena ya. Ini kan petalnya ya. Saya gambar petal aja ya. Petalnya 5. Petal itu agak melengkung ya, agak membulat setengah lingkaran, anggap seperti ini ya. Oke. Maaf ya, memang tidak sempurna kalau misalnya sudah. Nah, ini petalnya ada 1 2 3 4 5. Nah, yang diplostemon itu letak stamen di lingkaran pertamanya itu bersilangan dengan petal. Kalau bersilangan di sini ya. 1 di sini ya, 2 3 4 5. Dan lingkaran keduanya berhadapan. Berhadapan berarti pas tengah-tengah ini, tengah-tengah dari petalnya itu kita tarik di sini. 1 2, tengah-tengahnya lagi. 3, tengah-tengahnya lagi kita tarik. 4 5. Nah, ini letak stamennya ada 10 terdiri dari 2 lingkaran. Ya, terdiri dari 2 lingkaran ya. Berarti dia termasuk yang diplostemon. Diplostemon ya. Kemudian bagaimana kalau yang obdiplostemon? Nah, kalau yang obdiplostemon berarti kebalikannya dari diplostemon, ya kan? Kebalikannya dari diplostemon. Berarti lingkaran yang pertama berarti apa?
Lingkaran pertamanya bagaimana? Berhadapan. Lingkaran pertamanya berhadapan, ya. Lingkaran keduanya bersilangan. Berhadapan berarti di sini dulu lingkaran pertama 1, 2, 3, 4, 5. Yang keduanya bersilangan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang belum paham? Salsabila bisa di mute? Ada yang belum paham tentang 2 kali lipat jumlah petalnya? Paham ya, insya Allah ya. Jadi 2 kali lipat artinya dia memiliki 2 kali jumlah petalnya. Kalau petalnya 3 berarti dia 6, kalau petalnya 4 berarti dia 8, kalau petalnya 5 berarti dia 10 gitu ya. Nah, susunannya ada yang diplostemon, artinya di lingkaran yang pertamanya dia bersilangan, lingkaran keduanya berhadapan. Dan ada juga yang obdiplostemon, ya lingkaran pertamanya berhadapan, lingkaran keduanya itu bersilangan. Nah, berikutnya adalah benang sari sama banyak dengan daun tajuknya atau dengan petalnya atau kurang. Ya. Kalau misalnya dia berhadapan dengan sepal dinamakan episepal. Kalau berhadapan dengan petal dinamakan epipetal. Ini bunga pelargonium ya. Contoh. Biasanya sepal dan petal itu bersilangan. Nah, ini gambar ini. Gambar ini ya, lihat ini bersilangan dengan petal. Ya, tapi berhadapan dengan sepal. Berarti ini episepal. Ya. Sedangkan ini berhadapan dengan petal. Ya. Berarti dia adalah epipetal, bersilangan dengan sepal. Bisa paham? Ini harus benar-benar agak fokus ya. Oke, berikutnya kita lihat yang diplostemon dan obidiplostemon. Yang pendek-pendek itu lingkaran yang kedua. Lingkaran yang pertama ini yang panjang-panjang. Kita lihat ya, yang panjang-panjang ini adalah petal, yang panjang-panjangnya bersilangan dengan petal. Yang pendek-pendek berhadapan dengan petal. Berarti dia termasuk yang diplostemon. Ya, yang ini kebalikannya. Berarti yang ini diplostemon, yang ini obdiplostemon. Bisa paham ya? Epipetal, episepal. Nah, sekarang silahkan di chat. Ini termasuk yang apa? Jawaban pertama ditambahkan poin 5. Oke, ya. Yang dapat poin 5 lagi Rogib ya. Diplostemon ya. Kita lihat ya, yang panjang ini ada di bawah ya. Ini bersilangan dengan, kita hitung petalnya ada berapa ini? Ada 5. Kali stamennya ada 10 ya, copot 1, tapi biasanya ini 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lingkaran pertama itu yang bawah ya, ada yang panjang ini ya. Bersilangan dengan petal, berarti dia yang diplostemon. Gitu. Itu sudah paham ya berdasarkan jumlahnya ya, Rogib. Nanti Tarisa tolong ditambahkan lagi Rogib. Ya, 5 poin ya. Nah, kita masuk ke panjang pendeknya benang sari ya. Ternyata benang sari ini ada yang panjang, ada yang pendek ya. Bisa ditemukan di beberapa tanaman ya. Kalau yang panjangnya benang sari yang 2 panjang atau stamen yang 2 panjang 2 pendek itu dinamakan didinamus. Berarti stamennya ada 4, di mana keempat tersebut yang 2-nya panjang, yang 2-nya pendek. Ya. Kemudian ada juga yang tetradinamus ya, apabila yang 4 panjang, 2
pendek ya. Nah, yang dua panjang dua pendek contohnya pada Osimum basilicum kelihatan ya, ini stamennya 1 2 pendek, 3 4 1 2 yang panjang ini ya. Yang tetradinamus contoh pada lobak Raphanus sativus ya. Kita lihat ya. Ini yang didinamus ya, selain pada tanaman tadi apa? Osimum basilicum. Ya, 2 panjang, 2 pendek atau 2 dinamus ya. Kemudian ini yang tetradinamus 1 2 3 4 panjang dan 2 pendek. Ini yang termasuk tetradinamus yang bisa kita temukan di bunga Raphanus sativus ya. Nah, ini termasuk yang didinamus 2 pendek, 2 panjang. Nah, ini pada lobak Raphanus sativus ya. 1 2 3 4 5 6 stamen, 4 panjang, 2 pendek. Berarti dia tetradinamus. Ya. Kita lihat di bunganya ya. 1 2 3 4 panjang, 1 2 pendek. Ya. Nah, kemudian kita ke tangkai sari atau filamentum pakai F ya. Filamentum ya. Tangkai sari tadi kan sudah dijelaskan. Jadi kita masuk ke perbagian dari stamennya. Tadi kan ada anter, ada filamentum, ada connectivum ya. Kita masuk ke filamentum terlebih dahulu ya. Ada yang dia terdiri dari satu tangkai, kemudian kepalanya banyak ya, seperti pada Hibiscus rosa sinensis ya. Ada juga yang punya 2 tukal atau 2 tangkai, 2 filamentum, yaitu contohnya pada bunga kupu-kupu. Biasanya dia memiliki 2 tangkai yang dinamakan diadelphus. Yang satu tangkai namanya monadelphus. Kemudian ada yang tangkainya banyak ya, itu banyak biasanya. Ini contoh pada Sebapetandra. Ya, Sebapetandra ini 1 2 3 4 5. Ya. 5 yang tangkainya lebih dari 2 ya, berarti dia polydelphus. Berdasarkan jumlah stamennya ini termasuk apa ini? Silahkan di chat. Oke. Siapa ya? Berdasarkan jumlah petalnya. Safina ya, epipetal benar ya. Karena berhadapan dengan petal ya. Lihat ini petalnya ya. Petalnya jumlahnya 5 ya, stamennya juga jumlahnya 5. Nah, berarti sama jumlah dari petalnya. Nah, tinggal kita lihat dia berhadapan dengan sepal atau berhadapan dengan petal ya. Kalau berhadapan dengan petal seperti ini ya, berhadapan itu berarti dia epipetal. Kalau bersilangan berarti dia episepal ya. Insya Allah ini ada yang berhadapan, ada yang bersilangan. Jadi kadang-kadang epipetal, ada episepal. Jadi Safina tambah 5. Berdasarkan jumlahnya tadi termasuk yang epipetal. Oke. Itu filamentum, ada yang monadelphus, diadelphus, dan polydelphus. Kita masuk ke anter ya, anter atau kepala putik ya, kepala sari ya. Anter ini tadi sudah saya jelaskan ya, dia memiliki ruang sari atau yang dinamakan dengan TK ya. Nah, di mana TK ini biasanya pada umumnya ini memiliki 2 TK ya, tapi ada yang punya 1, ada juga yang lebih dari 2 TK ya. Tapi pada umumnya dia memiliki 2 TK yang dihubungkan dengan yang namanya connectivum ya. Nah,
Satu ruang sari biasanya terdiri dari 2 kantong lumentum. Jadi dari TK tersebut ya pada umumnya dia memiliki kantong-kantong ya. Kantong-kantongnya itu dinamakan loculumentum ya. Loculumentumnya itu biasanya 2, tapi ada yang 1, ada yang lebih dari 1 ya. Kemudian loculumentum tersebut ya itu tempat produksinya yang dinamakan polen serbuk sari. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini adalah apa namanya? Anter, ini anter ya, lihat anternya ini ya terdiri dari TK. Ya kan? Ini satu gini, ini namanya TK. Nah, TK ini terdiri dari loculumentum, kantung-kantung ini kantungnya satu ya, satu TK, satu loculumentum. Ya. Nah, loculumentum ini ya, kantungnya ini tempat produksinya polen. Nah, ini adalah polen-polennya. Ini polen-polennya. Dulu saya mengajar satu mata kuliah ya, mata kuliah yang keren sekali, mempelajari khusus 1 semester tentang polen. Namanya palinologi. Keren ya. Ini belajarnya tentang bunga ya, umum. Ini khusus membahas polen dalam 1 semester. Mulai dari bagiannya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Oke. Ini ya sudah saya ini kan. Ya, jadi polen ini adalah kelamin jantannya. Ini adalah apa namanya? Yang nanti akan terbang menuju putik ya untuk terjadinya perkawinan. Nah, ini adalah anter ya, terdiri dari ruang sari ya, 2 TK ini ya. Mungkin ini belum pecah ya, ada berapa loculumentum dan dihubungkan oleh yang namanya connectivum. Nah, sekarang kita ke connectivum ya. Jadi connectivumnya itu ternyata dia ada yang menempelnya itu tegak ya, dari atas sampai bawah dia menempel yang disebut dengan innatus ya. Ada juga yang menempel hanya di ujungnya saja, ya, disebut adnatus, dan ada juga yang menempel pada satu titik, ya, sehingga dia mudah sekali bergoyang, gitu ya. Disebut dengan versatilis, ya. Jadi menempelnya hanya pada satu titik saja di sini di bawah, jadi sehingga dia bergoyang. Kalau ini menempelnya satu segini, kalau ini hanya di ujungnya saja, ya. Kalau ini hanya satu titik, ya. Ini namanya innatus, adnatus, dan versatilis. Bisa paham? Kita bisa lihat ya, contohkan ya. Sekarang saya mau banyak diskon ini ya untuk menambah ya. Menambah nilai. Ya. Oke. Kita lihat berdasarkan innatus, adnatus, dan versatilisnya, cepat-cepatan chat ya. Bunga ini termasuk yang apa? Stamennya. Innatus, adnatus, atau versatilis? Jawabannya itu. Ayo, chat. Oke, sudah dijawab oleh Faizatul ya, versatilis karena menempel pada satu titik. Nih, titik ini saja menempelnya. Set ya. Berarti itu termasuk yang versatilis ya. Oke. Berikutnya ini. Menempelnya filamentum. Jangan deh, ini saya lewat ya karena ada yang bilang ini innatus, ada yang versatilis ya. Ininya menempelnya panjang, kemudian ini saya carikan yang lain. Nah, ini termasuk yang apa? Jawab. Mana? Barusan. Yang duluan siapa ya? Kayaknya ini. Siapa ini? Nggak jelas tadi ya. Jamnya nggak ini.
Jawabannya inatus. Yang duluan siapa? Nggak tahu ini. Di 854 ditanyakannya itu yang jawaban inatus itu rogib. Ya. Rogib ya jawabnya inatus bukan? Ya, rogib kayaknya. Karena jamnya. Oke, itu inatus ya. Kemudian ada gak yang adnatus? Ada ya, nanti kita lihatlah ya. Berikutnya adalah pembukaan dari kepala sari atau anter ya. Ada yang longitudinal dehiscent, ada yang lateral dehiscent, dan ada juga yang valvis. Ada yang poris dehiscent, ada yang valvis ya. Jadi kita lihat ya, ada yang longitudinal dehiscent ya, ada yang lateral dehiscent ya, ada yang poris dehiscent, dan ada valvis dehiscent ya. Dehiscent ya. Longitudinal berarti dia membucur, lateraliter dehiscent berarti dia adalah melintang, poris berarti dia seperti ada porusnya ya, ada porusnya ya, bolongnya gitu ya. Valvis seperti ada klep-klepnya ya. Kalau misalnya kita lihat gambar ini ya, ini adalah yang porus, ini adalah yang klep-klep ya. Ini porus dehiscent, ini adalah yang valvis dehiscent ya. Kemudian yang longitudinaliter atau yang membujur bagaimana? Misalnya seperti ini ya. Jadi ini ya, ini membujur ya, ini adalah anternya. Nah, pembukaannya ke sini, keluarlah dari sini ya. Itu membujur. Jadi pembukaannya ke sini, kemudian pembukaannya ke sini, keluarlah si polen-polen tadi. Itu berarti dia membujur atau longitudinaliter. Sedangkan kalau melintang berarti ke sini ya, ininya ya, ini ke sini. Dia melintang ke sini pembukaannya, berarti keluar. Nah, kondisi seperti ini dinamakan lateraliter dehiscent. Ya. Jadi pembukaannya saya singkat saja ya. Ada yang longitudinaliter, ada yang lateraliter, ya, ada yang poris dan ada yang valvis. Longitudinaliter itu contohnya yang terdapat misalnya pada tanaman Helianthus anus, begonia, ini bunga begonia ya, balam kania. Kemudian lateraliter contohnya pada euphorbiaan ya. Kemudian yang liang ya itu seperti pada Solanum tuberosum ya, sedangkan yang klep-klep contohnya pada Cinnamomum zeylanicum. Cinnamon ya, Cinnamomum zeylanicum, kayu manis bunganya. Dari bunganya di stamennya itu kalau misalnya kita lihat pakai pembesaran itu menggunakan pembesaran itu bentuk dari ininya klep-klep seperti ini. Dia memiliki satu TK ya. Satu TK terdiri dari beberapa loculomentum yang klep-klep seperti ini. Ya. Oke, ini contoh yang longitudinaliter dehiscent karena membuka secara membujur seperti ini. Ya. Ini contoh yang lateraliter dehiscent, ya, membukanya secara melintang. Sedangkan ini contohnya ya, ini lihat ya. Lihat ini adalah ini stamen, ini pistil, ini corolla ya, corollanya kita perbesar. Di corollanya ini lihat ujung di stamennya ini lihat ujungnya bolong gini. Ya. Ini berarti dia termasuk yang porus dehiscent. Ya. Contohnya pada tadi apa katanya? Contohnya pada solanum, pada terong-terongan. Ini bunga terong ini, ya, pada solanuman. Ya. Jadi porus-porus seperti ini. Nah, ini contoh yang klep-klep. Lihat, ya, ini yang klep-klep. Lihat, ini stamennya, kemudian stamennya memiliki klep-klep, keluar lasit. Tuh ini klep ya, ini masih keluar si polennya, yang ini belum, ya. Ini klep-klepnya dari si stamennya. Itu
selesai benang sari. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke pistil? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Apakah dalam suatu bunga ada bunga yang memiliki lebih dari 2 TK? Ada yang memiliki lebih dari 2 TK. Ya, saya belum menemukan, tapi tadi ada ya. Ada yang 1 TK, ada yang 2 TK, ada yang lebih dari 2 TK. Tapi pada umumnya itu 2 TK. Yang 1 TK mana? Contohnya tadi yang klep ini ya. Yang klep ini TK-nya cuma 1. Mana tadi? Yang klep ini ya, TK-nya cuma 1. Ya, dia tidak tidak ini juga cuma 1 ya, yang porus ini juga 1, kemudian yang TK juga 1. Yang valvis ini 1. Tidak ada yang menghubungkan atau tidak ada konektivumnya. Ya. Gitu. Oke. Gitu, Farisi. Ya. Berikutnya adalah kita masuk ke ini ya. Ini bisa, saya mohon maaf agak cepat ya diagram, dan ini belum soalnya. Tapi sepertinya kalau misalnya kita tidak sempat diagram, kita bahas di minggu depan. Ya. Insya Allah masih ada waktu. Minggu depan itu pertemuan ke-8, ke-9 itu kan UTS ya. Mungkin UTS-nya bisa kita gunakan di luar jadwal. Ya, kalau misalnya materinya tidak sempat, kita masuk dulu ke pistil, karena pistil ini juga bahasannya tidak sedikit ya. Oke, kita masuk ke pistil terlebih dahulu ya. Pistil berarti di tengah ini ya. Apa itu pistil? Berarti kebalikannya dari stamen tadi. Alat reproduksi betina pada bunga. Ya. Jadi pistil ini kalau kita lihat ya terdiri dari daun-daun buah atau karpel. Nah, kalau misalnya kita lihat di buahnya itu masih kelihatan ya. Seperti misalnya di Duriosibethyus karpelnya ada 5 ya. Atau misalnya di buah yang lain-lain lah ya, ada lebih dari 3, ada lebih dari 1 ya. Nah, pistil ini metamorfosis, jadi semuanya ya, bunga itu ya kalisnya, korolanya, stamennya, pistilnya semuanya adalah metamorfosis dari daun ya. Tapi ada yang pistilnya masih mirip seperti daun. Ini seperti pakis haji ya, sikas rumpi. Ya, tapi ini kemudian kalau misalnya kita lihat bagian dari pistil, ada yang dinamakan bakal buah atau yang sel telur yang dinamakan dengan ovulum, dan bakal buah yang dinamakan dengan ovarium. Nah, inilah ya. Kita lihat ya bagian dari pistil. Insya Allah ini sudah jadi PR, jadi paham ya. Ini pistil, jadi pistil itu terdiri dari kepala pistilnya yang dinamakan dengan stigma ya. Kemudian tangkai dari pistilnya dinamakan dengan stilus, dan ini ada bakal buahnya yang disebut dengan ovarium ya. Sedangkan bakal bijinya, calon biji, bakal itu kan calon ya. Calon bijinya yang dinamakan dengan ovulum. Gitu ya. Stigma, stilus, ovarium, dan ovulum ya. Ovariumnya ini ada yang menumpang di reseptakulum, ada juga yang tenggelam di dalam reseptakulum. Ya. Nah, jumlah dari pistil pada bunga ada yang 1, ada yang banyak. Ya. Kalau misalnya yang 1 dinamakan simplex. Kemudian ada yang majemuk dinamakan kompositus ya. Seperti nanti biasanya pada umumnya kalau misalnya lebih dari 1, pada saat jadi buahnya juga lebih dari 1. Seperti misalnya pada stroberi ya, pada kanarium bukan, pada kenanga. Kenanga itu apa nama ininya? Kananga odorata. Sip. Ya, sudah mulai pinter ini bahasa ilmiahnya ya. Pada Kananga odorata. Ya. Itu juga ovariumnya lebih dari 1. Sehingga pada saat jadi dari 1 bunga menjadi banyak buah. Ya. Baik, letak dari ovariumnya ini ada yang menumpang di reseptakulum, ada yang setengah tenggelam, ada yang tenggelam. Yang menumpang itu superus, yang setengah tenggelam inverus, yang tenggelam inverus. Ini sudah dibahas ya. Ini superus, hemiferus, dan hemiferus atau hemi-inverus ya, dan inverus. Kemudian jumlah karpel pada ovarium ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3,
ada yang lebih dari 3, ada yang 5 gitu ya, lebih dari 3. Yang satu berarti unilocularis, yang 2 karpelnya bilocularis, yang 3 trilocularis, yang lebih dari 3 berarti multilocularis. Gampang ya. Satu contohnya pada pepaya atau markisa ya. Dia karpelnya cuma 1, biasanya pada buahnya juga hanya ada 1 ruang. Ya. Ini pada passiflora, kemudian pada carica papaya gitu ya. Itu 1 ruang jelas. Kemudian ada yang 2, bi atau dilocularis. Ini contohnya pada brassicaceae ya, kubis-kubisan ya. Nah, lihat locularis ini ada sekatnya, kemudian ruang pertama ini, ruang kedua sebelahnya ya. Jadi di tengah-tengah ada sekatnya. Berarti dia termasuk yang 2 ruang atau bilocularis. Berikutnya yang 3 ruang, contohnya ada tanaman apa nih? Pada Euphorbiaceae ya, pada Euphorbiaceae terdiri dari 3 ruang. Ini 1, 2, 3 buahnya, makanya pembukaannya lewat ini. Ya, kemudian ada yang multilocularis, contohnya pada Duriosibethinus ya, di mana dia memiliki 5 ruang atau 5 karpel, 1 helai karpel. Pada bakal buahnya juga ini karpelnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan buahnya. Bakal buahnya juga sama, dia memiliki 5 karpel. Itu ya, ruang-ruang tersebut itu dibagi karena ada sekat ya. Sekatnya ini dinamakan dengan septum ya. Septum. Nah, septumnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Septum jadi 1 ruang dengan ruang yang lain itu dia tersekat dengan sempurna ya, seperti pada Duriosibethinus ya. Ada juga yang tidak sempurna. Nah, sekatnya ini yang antar 1 ruang dengan ruang yang lain ada yang sekat asli, ada yang sekat semu atau septum spurius. Septum spurius itu sekatnya seperti selaput ya. Seperti pada kecubung ya, atau pada duku gitu ya, ada sekat-sekatnya tapi sekatnya seperti selaput, atau pada jeruk gitu ya. Itu adalah septum spurius ya. Nah, sekatnya itu ada sekat asli, tadi ada sekat semu. Kalau sekat asli dinamakan septum ya. Kalau misalnya semu dinamakan septum spurius. Dan ada juga septum incompletus, ada sekatnya tapi sekatnya tidak sempurna. Contohnya pada apa? Pada Garcinia mangostana. Ada ruang-ruangnya, tapi ruang-ruangnya tidak tersekat dengan sempurna. Jadi masih ada hubungan. Ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 ruang, tapi 1 ruangnya tidak tersekat dengan sempurna atau disebutkan septum incompletus. Nah, ini tembuni. Berikutnya tembuni atau plasenta. Nah, perhatikan ini, tolong ya. Menurut tempatnya dan menurut letaknya. Kalau menurut tempatnya itu ada yang marginal dan ada yang laminar. Kalau misalnya ini adalah tembuni, ya anggaplah seperti ini ya. Tembuni atau karpel ya. Ini karpel. Kalau yang marginal itu letaknya di ujung-ujung karpel. Nah, ini di ujung-ujung karpel seperti ini dinamakan marginal. Sedangkan kalau letaknya di helaian-helaian karpel ini dinamakan laminar. Ya. Di helaian ini berarti dia laminar. Kalau hanya di ujungnya marginal. Oke. Kemudian letaknya ada yang pariental, ada yang sentral, ada yang axillaris. Ya. Kalau pariental berarti hanya di pinggiran. Ya. Gini. Hanya di pinggiran. Di pinggir ini pariental, marginalis karena dia di pinggir dari karpel. Ada juga yang pariental laminaris, berarti dia seperti ini tadi. Di pinggiran tapi di laminarnya. Ini berarti yang di pinggir seperti ini termasuk yang parientalis ya. Kalau di ujung letak si bakal buahnya, bakal bijinya berarti dia
marginal, kalau di helaian berarti laminar. Berikutnya sentral berarti di tengah ya, nanti sentral kita bahas ya. Berikutnya adalah aksilar. Aksilar berarti dia seperti ini, dia tertarik ke tengah ya. Nah, di ujung-ujung ini berarti aksilar marginalis. Jadi si helaiannya itu ke tengah, tapi ada di ujung gini. Nah, itu aksilar. Aksilar marginalis jelas ya. Kemudian, nah kita bagikan. Nah, ada juga yang bas sentral ya. Berarti kalau sentral dia letaknya dari sini. Di tengah-tengah, dia tidak terletak pada tembuni. Dia letaknya dari funiculus atau dari apa namanya? Funiculus tali pusar. Saya terbiasa menggunakan nama ilmiah, jadi bingung apa ya. Tali pusar tengah-tengah. Ini berarti dia termasuk yang sentral, ya. Tidak terletak pada karpel tadi. Kalau pariental di pinggiran, Kalau di pinggirannya letaknya di ujung-ujung dari karpel, itu berarti dia marginal. Kalau terletaknya di helaian dari karpel, itu berarti laminar. Nah, kalau aksilar seperti ini. Aksilar seperti ini, ya. Jadi tertarik ke tengah, kemudian di sini. Itu aksilar, ya. Nah, ini marginal juga di ujung ya, tapi satu. Nah, kemudian kita lihat ya, ada yang basal, ada yang apikal. Nah, ini biasanya ada yang lebih dari 1 biji, ada yang lebih dari 2 biji. Letaknya kalau misalnya ada 1 biji, tapi letaknya di funiculus itu atau tali pusar, itu berarti dia basal. Tapi kalau letaknya berlawanan dari funiculus atau terletak di mikrofil, berarti dia apikal. Basal, apikal, mau 1 mau lebih dari 1, kalau misalnya letaknya seperti ini, dia berarti basal. Ya, ini apikal. Kita contohkan ya, silahkan chat ya, yang bisa ya, mulai dari sekarang. Nah, ini kira-kira ini termasuk yang apa? Yang lengkap ya, marginal sama laminarnya dijelaskan. Belum ada yang benar? Pariental, belum ada yang benar. Aksilaris, sentral, oke, belum ada yang benar. Yang lengkap ya, kalau pariental apa, kalau misalnya aksilar apa, marginalis atau terminalis. Oke, Nur Aida benar ya, sudah maaf. Ya, Nur Aida. Ya, Nur Aida sudah. Pariental marginalis karena dia di pinggiran dan letaknya di ujung-ujung dari karpel, makanya dia termasuk yang marginalis. Jadi termasuk yang parientalis marginalis. Ya. Tarisa catat ya. Nur Aida. Tarisa ini juga nanti saya tambahkan ya, tapi tambahkannya terakhir karena dia membantu mencatat. Gak usah ditambahkan dulu kalau Tarisanya. Itu urusan saya. Ya. Oke, berikutnya ini. Silakan. Oke. Fitri ya, aksilar marginalis ya, aksilar marginalis ya, aksilaris marginalis dulu ya. Ya. Jadi marginal aksilaris boleh, aksilar marginalis atau marginalis aksilar, tapi yang kalau misalnya cocok ya, itu harusnya aksilarnya dulu baru letaknya marginalis ya. Oke. Ini. Tadi siapa tadi? Catat Fitri ya tadi ya, aksilar marginalis ya. Nah, oke, berikutnya ini apa? Oke, belum ada yang benar.
Belum ada yang benar? Oke, Tarisa benar ya, sentral. Kalau sentral nggak ada aksilar, ada marginalnya ya, sentral. Oke, Tarisa, tambahin. Akhirnya Tarisa. Ini nggak usah, the last one. 2 lagi deh. Ini, silakan. Rokib, ya, Rokib. Oke, apikal. Kita lihat ya. Letaknya ini adalah funikulusnya ini di mikropilnya. Berarti dia letaknya berlawanan dari ini ya, berlawanan dari si pedicellus funiculus dan dia letaknya adalah di sini ya. Berarti dia termasuk yang apikal. Kalau letaknya di sini itu berarti dia termasuk yang basal ya. Rokib. Nah, ini termasuk yang basal karena dia letaknya di sini ya. Ini termasuk yang basal. Kalau apikal kan tadi ya seperti pada apa ini namanya, Persia gratissima atau Persia americana ya. Ini kalau misalnya pada Vitis Vitis ya kalau nggak salah, ini yang basal. Oke, itu tentang ovarium ya. Jadi ovarium itu letak-letak ovulumnya bagaimana? Ada marginal, ada laminar, kemudian letaknya parietal, aksilar, kemudian ada yang sentral, ada yang basal, dan ada yang apikal ya. Berikutnya adalah kita masuk ke bakal biji. Nah, bakal biji ini. Ya. Bakal biji ini ternyata, kalau kemarin ya kita bahas, ini ternyata terdiri dari bagian-bagiannya ya. Bakal biji ini kalau kita lihat ini terdiri dari bagian-bagiannya. Kalau misalnya pada gimnosperme itu terdiri dari 3 lapisan intergumentumnya. Kalau misal kulitnya ya, pada angiosperme terdiri dari 2 lapisan. Nah, bagian dari ovulum ini yang pertama yang paling luar itu adalah kulitnya yang dinamakan dengan intergumentum ya. Kemudian ada badan bakal bijinya ya, buletannya itu yang bakal bijinya nanti yang calon embrionya itu dinamakan nucellus ya. Kemudian ada cairan yang nanti menjadi nutrisi untuk nucellusnya disebut kandung lembaga, disebut saccus embryonalis ya. Kemudian liang dari bakal bijinya, tempat masuknya si polen itu dinamakan mikrofil, dan tali pusar untuk menghubungkan indukan ke bijinya untuk menyalurkan nutrisi. Itu disebut funiculus. Ya, kita lihat ya. Ini pada angiosperme aja dulu ya. Angiosperme ini adalah kulitnya ya, kulitnya itu ini ovariumnya ya. Ini bakal bijinya. Ya, ini bakal bijinya. Nah, ovarium itu nanti menghubungkan dari ovarium ke bakal biji dinamakan funiculus untuk menyalurkan nutrisi atau nutrisi dari indukan ke bijinya. Kemudian ada mikropilnya, mikropil untuk tempat masuknya si polen. Kenapa, Sherly? Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, ya. Mikropilnya itu si polen tadi akan masuk melalui mikropil, kemudian terjadilah pertemuan antara nucellus dengan si polen, terjadi perkawinan gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi si bakal biji ini terdiri dari kulitnya yang dinamakan dengan intergumentum. Untuk angiosperme itu terdiri dari 2 intergumentum ya. Intergumentum yang luar dan intergumentum yang dalam ya. Intergumentum yang luar itu yang dinamakan outer intergumentum, yang dalam dinamakan inner intergumentum. Di dalam intergumentum itu ada badan bijinya atau yang disebut badan bakal biji yang disebut dengan nucellus. Ya, nucellusnya ini. Kemudian di sini ada cairan nutrisi untuk si nucellusnya ya, dinamakan saccus embryonalis ya. Kemudian ada penghubung antara indukan dengan bijinya dinamakan tali pusar atau funiculus.
dan liang biji dinamakan mikropil. Ada intergumentum, nucellus, saccus embryonalis, funiculus, dan mikropil. Berbeda antara angiosperme dan gymnosperme. Nah, pada angiosperme dia memiliki buah ya, daging buahnya ya. Memiliki daging buahnya berarti dia hanya memiliki 2 lapisan intergumentum. Sedangkan pada gymnosperme biji terbuka ya, tidak memiliki daging buah langsung bijinya. Dia memiliki 3 lapisan intergumentum biasanya. Ya. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam intergumentum. Nanti juga pada bijinya terdiri dari 3 lapisan ya. Oke, ya. Jadi tadi ya ini lebih lengkapnya lagi saya lewat ya. Saya lewat. Jadi ini ya bakal biji yang terakhir ini materinya ya. Rumus dan diagram sepertinya tidak hari ini ya. Atau mau hari ini? Ini baterainya mau habis, charger saya tidak masuk. Insya Allah nggak usah hari ini, nanti terlalu penuh malah tidak paham ya. Minggu depan kita bahas tentang diagram dan rumus bunga. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Bakal biji ini atau ovulum ini terdiri dari kulitnya yang disebut dengan intergumentum. Kalau pada angiosperme ini terdiri dari 2 lapisan intergumentum. Kalau pada gymnosperme itu terdiri dari 3 lapisan intergumentum. Ya. Karena pada angiosperme memiliki daging buahnya tadi. Ya. Kemudian pada bakal biji ini dinamakan nucellus, ya, badan bakal bijinya yang bulatnya ini. Ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang lebih dari 1 dan 2 gitu ya. Kemudian cairannya itu dinamakan saccus embryonalis, ya, nutrisi untuk nucellusnya. Kemudian liang bakal biji tempat masuknya polen itu dinamakan mikrofil, sedangkan tali pusar dinamakan funiculus. Jadi dari pistilnya itu dia melewati kan tadi ya. Jauh ya. Nah, ini kan bakal biji ya. Jadi jatuhnya polen itu kan ke kepala putik sini atau stigma ya. Polen jatuh ke stigma nanti akan melewati polen tube ya. Melalui polen tube itu yang ada di dalam stilus ya. Tabung polen yang nanti akan masuk ke mikropil menuju sinusellus si polen itu. Kalau sinusellus sama polen ketemuan itu nanti akan terjadi perkawinan. Ya. Kalau sudah terjadi perkawinan yang asalnya bakal buah menjadi buah, yang asalnya bakal biji menjadi biji. Kalau tidak terjadi perkawinan ya sudah bunga saja gitu ya. Kemudian bagaimana posisi dari ovulum tadi ya. Ada yang tegak, ada yang mengangguk, ada yang bengkok, ada yang setengah mengangguk dan ada yang terlipat. Kita lihat ya. Yang tegak, lihat ini mikropil ya. Ini funiculus ya. Mikrofilnya di atas, funikulusnya di bawah. Tegak, bakal buahnya bulat seperti ini. Ini berarti yang atropus ya. Kemudian ada yang mengangguk. Jadi si mikropilnya terlipat ke dalam ya. Si mikrofilnya terlipat ke dalam jadi sejajar dengan si funiculus ya. Ini mengangguk. Ya. Bedanya dengan bengkok apa? Lihat dari bakal bijinya. Kalau ini bakal bijinya bulat atau oval, kalau yang bengkok ini bakal bijinya pun bengkok. Ya. Kalau yang setengah mengangguk itu funiculus dan ininya mungkin sudutnya sekitar 90 derajat ya. Kalau ini kan semuanya sama ya 0 derajat. Kalau yang setengah mengangguk di sini ya. Funiculus di sini, mikrofilnya di samping sini. Ya, bulat ya. Kemudian yang berikutnya terlipat. Funiculus bakal buahnya itu bakal bijinya itu panjang sehingga terlipat. Beda ya. Ini enggak panjang tapi bengkok ya. Kalau yang ini panjang. Terlipat. Sama-sama di bawah itu ada 3. Ada 3 ya, anatropus, campylotropus, sama camptotropus. Bedanya adalah dibentuk dari bakal bijinya. Ini bulat, yang ini bengkok, yang ini terlipat. Ya, atropus,
Atropus, Anatropus, Campylotropus, Hemitropus, dan Camptotropus. Mohon bantuan dibacanya ya. Letaknya tuh seperti ini gitu ya. Ternyata ada sih letak yang seperti itu. Perhatian tidak? Nggak pernah perhatian ya. Kita lihat contoh deh. Harusnya saya simpan ya di situ. Sebentar, ini koneksinya tidak oke. Untuk PR-nya kita bahas minggu depan ya. Jadi minggu depan insya Allah tidak ada PR ya. Jadi PR-nya akan dibahas lagi minggu depannya lagi. Ya. Oke, kita lihat dari ini. Ya. Ini pada mangga ini ya, bijinya kan di sini. Funikulusnya ini kan bakal buah ya. Nempel ke sini, funikulusnya di sini, sedangkan mikrofilnya di sini. Nah, ini berarti termasuk yang apa kira-kira? Silahkan chat satu lagi nih. Ini termasuk yang apa? Fitri kurang tepat. Anatropus bulan. Bukan. Ayo terus. Untuk bukan, Atropus bukan. Ini nih. Yang sudah Sitna ya, Sitna Hemitropus ya. Karena di samping lihat ya. Ini funikulusnya, ininya di samping ya. Berarti itu termasuk yang Hemitropus ya. Kalau misalnya kita lihat ini adalah yang Hemitropus karena si funikulus sama si letak dari ini ya di samping ya, funikulusnya di bawah, sedangkan ini di samping ya. Apa namanya mikrofilnya? Berarti dia termasuk yang Hemitropus atau Hemianatropus ya. Hemitropus saja cukup ya. Yang benar berarti tadi siapa? Sitna ya, Sitna. Tarisa catat. Tarisa harus bawa catatan ya kalau misalnya ini. Iya. Tadi Rokib yang masuk pertama yang sudah ini dikasih nilai 5+ juga ya. Oke, ini saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan? Atau mau ditambah materinya? Dengan PR, ada masih waktu sekitar 20 menit ya. 20 menit, tapi baterai saya ini laptop kayaknya sudah injury time ini. Saya tidak bawa, charger saya sedang tidak oke ya, tidak mau connect ya. Sepertinya tidak cukup ya, saya mohon maaf. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan, PR-nya kita bahas minggu depan. Pertemuannya insya Allah sampai 9, UTS-nya kita pakai jadwal di luar dari perkuliahan ya, insya Allah. Itu saja mungkin. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Oke. Bagaimana? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Bagas. Dari bagian bunga itu, Bu, yang menghasilkan nektar itu di bagian mananya, Bu? Nektar bagian bunga itu nanti kita bahas ya. Itu ada di materi buah semen. Oh, enggak ada ya. Oke. Bagian bunga nektar itu bisa dari bunga, bisa dari di luar bunga ya. Perasaan ada materi ini, saya tidak ingat di mana ya. Nah, di bunga itu di mana? Biasanya yang paling banyak itu di bawah dari korolanya. Di bawah stamen, di antaranya itu dia akan mengeluarkan, oh ya, nanti akan dibahasnya itu ada di SPT 2.
Di SPT 2 ya. Di trikoma, Mau dibahas sekarang atau nanti? Ada di SPT 2 ya. Jadi nanti tentang trikoma ada. Ya. Jangan khawatir. Oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ya. Kita tutup, saya tutup ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin keluar masih ada waktu, silakan kalian diskusi pelajaran materi hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.